positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ganteng dong, bujur panggang. Serentak 2020, serentak. Tidak terasa ya, sudah 4 tahun yang lalu, sebuah wabah yang menyerang dunia, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Teringat yang awalnya para murid-murid sekolah libur 2 minggu, malah menjadi 2 tahun. Nggak bisa bahasa Inggris. Masa itu, banyak sekali kenangan yang seru. Seru untuk vibes-nya, bukan virusnya. Itu seperti jeda kehidupan, yang dulu kita masih remaja, tahu-tahu sudah masuk dalam lingkup dunia yang sesungguhnya. Lulus sekolah, lalu mencari kerja, atau mencari universitas untuk meneruskan pendidikan kuliah. Ada juga yang sambil belajar menata keuangan, sibuk menata masa depan, dan fokus mencari uang untuk menghalalkan pasangannya, kalau punya. Kita adalah pejuang yang berhasil selamat dari wabah yang satu ini, di mana Indonesia total kematian akibat virus COVID-19 mencapai sebanyak 161,92 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, Worldometer menempatkan Indonesia di urutan kedua dengan kematian tertinggi di Asia. Turut berduka cita paling dalam untuk para korban COVID-19. Dan seperti yang kalian tahu, sebelum COVID-19, ada juga sebuah wabah hebat yang pernah melanda Eropa pada pertengahan akhir abad ke-14 dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa, yaitu Black Death. Black Death adalah pandemi wabah yang mengerikan, menghancurkan Eropa pada abad pertengahan, tahun 1347 sampai 1352. Wabah ini telah menewaskan sekitar 25 hingga 30 juta orang. Itu jumlah yang sangat banyak. Penyakit ini berasal dari Asia Tengah dan dibawa ke Laut Hitam oleh para pedagang dan prajurit. Lalu wabah ini masuk ke Eropa melalui pelabuhan Messina, Sisilia, Italia, yang kemungkinan dibawa oleh tikus atau parasit manusia melalui kapal-kapal dagang Genoa yang berlayar dari Laut Hitam. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis dan dibawa oleh kutu pada hewan pengerat. Meskipun penelitian terbaru menunjukkan bahwa parasit manusia seperti kutu mungkin saja menjadi pembawa penyakit ini. Penyakit ini dikenal sebagai Black Death karena dapat mengubah kulit dan luka menjadi hitam. Sementara, gejala lainnya termasuk demam dan nyeri sendi. Dengan 2/3 penderita meninggal akibat penyakit ini. Diperkirakan antara 30% dan 50% populasi di tempat-tempat yang terkena dampaknya meninggal akibat Black Death. Jumlah korban yang meninggal sangat tinggi, sehingga memiliki konsekuensi yang signifikan pada masyarakat abad pertengahan Eropa secara keseluruhan. Wabah terburuk dalam sejarah manusia ini membutuhkan waktu 200 tahun bagi populasi Eropa untuk pulih kembali ke tingkat yang normal, seperti sebelum kedatangan wabah Black Death. Wabah ini pertama kali masuk ke Eropa pada tahun 1347 melalui pedagang Genoa dari kota pelabuhan mereka, Cava di Crimea. Pada tahun 1345 sampai 1346 terjadi pengepungan yang panjang dari pasukan Mongol. Janibek dan pasukannya sebagian besar menderita penyakit ini. Penyakit ini melemparkan mayat-mayat yang terinfeksi keluar tembok Cava untuk menulari penduduk.
dan kemungkinan tikus-tikus yang terinfeksi telah melintasi garis penghubungan dan menyebarkannya kepada penduduk. Penyakit ini lalu menyebar, dan para pedagang melarikan diri melintasi Laut Hitam ke Konstantinopel. Wabah pertama di Konstantinopel berlangsung selama 1 tahun, tapi penyakit ini muncul 10 kali sebelum tahun 1400-an. Dibawa oleh 12 kapal Genoa, wabah penyakit ini tiba di Sisilia pada bulan Oktober 1347 dan menyebar dengan sangat cepat. Dari Italia, wabah ini menyebar ke barat laut, melintasi Prancis, Spanyol, Portugal, dan Inggris pada bulan Juni 1348. Kemudian menyebar ke timur dan utara, melintasi Jerman, Skotlandia, dan Skandinavia, dan menyebar ke Rusia barat laut pada tahun 1351. Tetapi, wabah ini jarang terjadi di wilayah yang kurang terjalin hubungan perdagangan, seperti Baske, wilayah terpencil Belgia, Belanda, dan desa di pegunungan Alpen. Selain di Eropa, wabah ini juga menyerang di berbagai wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada musim gugur 1347, wabah penyakit telah mencapai Alexandria di Mesir, ditularkan lewat kapal dagang yang membawa budak. Penyakit ini menyebar ke arah timur menuju Gaza pada bulan April. Pada bulan Juli telah mencapai Damaskus, dan pada bulan Oktober wabah penyakit merebak di Aleppo. Pada tahun itu, wilayah modern seperti Lebanon, Suriah, Palestina, dan kota Yerusalem semuanya terinfeksi. Pada tahun 1348 sampai 1349, penyakit ini mencapai Antiokhia, dan penduduk kota melarikan diri ke utara. Namun akhirnya mereka meninggal selama perjalanan. Mekah juga terinfeksi pada tahun 1348 oleh jamaah haji. Pada tahun 1349, catatan menunjukkan kota Mosul menderita epidemi besar-besaran, dan Baghdad mengalami gelombang kedua penyakit tersebut. Tidak ada angka pasti mengenai jumlah korban yang tewas akibat wabah ini, karena angka kematiannya sangat bervariasi, tergantung tempatnya. Tetapi, beberapa orang memperkirakan bahwa penyakit ini mungkin telah membunuh antara 75 juta dan 200 juta orang di Eurasia. Ini jumlah yang sangat tidak masuk akal. Banyaknya jumlah korban akibat Black Death ini menyebabkan perlunya tempat pemakaman massal di Eropa, terkadang mencakup hingga beberapa ratus atau beberapa ribu kerangka. Situs pemakaman massal yang digali telah memungkinkan para arkeolog untuk terus menafsirkan dan mendefinisikan implikasi biologis, sosiologis, sejarah, dan antropologis dari Black Death. Ada dugaan bahwa wabah Black Death, seperti wabah lainnya di sepanjang sejarah, berdampak secara tidak proporsional terhadap masyarakat miskin, dan mereka memiliki kondisi fisik lebih buruk dibandingkan masyarakat yang kaya. Seiring dengan penurunan populasi akibat pandemi ini, upah pun melonjak naik sebagai respons terhadap kekurangan tenaga kerja. Banyak buruh, rajin, dan mereka hidup dari upah uang saja, menderita karena menurunnya pendapatan akibat dari inflasi yang merajalela. Dan ada juga kejadian tidak menyenangkan pada masa wabah ini. Orang Yahudi sering dijadikan kambing hitam dari masalah ini. Mereka berkata kalau orang-orang Yahudi telah meracuni sumur. Selain itu, orang Yahudi dipaksa untuk mengaku kalau mereka telah meracuni sumur. Parahnya, mereka dipaksa lewat jalur penganiayaan. Tidak hanya orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, penderita kusta, dan penderita penyakit kulit lainnya seperti jerawat juga menjadi kambing hitam, bahkan dibunuh di seluruh Eropa.
karena pemerintah dan para tabib pada masa itu tidak bisa menjelaskan dan bahkan tidak bisa menghentikan penyakit ini. Karena itulah orang-orang Eropa mencari kambing hitam dari asal muasal penyakit ini. Black Death adalah gejala dari suatu penyakit yang bernama pes, yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, penyakit yang menginfeksi pada sistem limfatik. Biasanya disebabkan oleh gigitan kutu yang terinfeksi, Xenobacilla ceopis atau kutu tikus oriental. Beberapa spesies kutu memang membawa penyakit pes, seperti Pulex irritans, Xenobacilla ceopis, dan Ceratopilus fasciatus. Xenobacilla ceopis merupakan spesies kutu yang paling efektif dalam penularannya. Kutu ini bersifat parasit pada tikus rumah dan tikus sawah dan mencari mangsa lain. Ketika inang hewan pengeratnya mati, bakteri membentuk agregat di usus kutu yang terinfeksi, dan ini mengakibatkan kutu memuntahkan kembali darah yang tertelan yang sekarang terinfeksi ke tempat gigitan hewan pengerat atau inang manusia. Kutu yang menularkan penyakit ini hanya secara langsung menginfeksi manusia ketika populasi tikus di daerah tersebut dimusnahkan dari infeksi massal. Dengan tidak adanya input tikus baru yang ditambahkan ke populasi daerah lain, infeksi ini hanya menyebar ke manusia dalam kasus yang sangat jarang terjadi karena kepadatan penduduk. Setelah ditularkan melalui gigitan kutu yang terinfeksi, bakteri Yersinia pestis terlokalisasi di kelenjar getah bening yang meradang, di mana bakteri ini mulai berkoloni dan berkembang biak. Kelenjar getah bening yang terinfeksi mengalami pendarahan yang mengakibatkan kematian jaringan. Wabah ini juga diketahui dapat menyebar ke paru-paru dan menjadi penyakit yang dikenal sebagai pneumonia, dan gejalanya muncul 2-7 hari setelah digigit. Gejala pes yang paling terkenal adalah satu atau lebih kelenjar getah bening yang terinfeksi, membesar, dan rasa nyeri, yang dikenal sebagai bubu. Bubu yang terkait dengan wabah pes biasanya ditemukan di ketiak, area femoralis bagian atas, pangkal paha, dan leher. Bubu ini akan tumbuh menjadi lebih menyakitkan dari waktu ke waktu, seringkali sampai pecah. Jalannya meliputi nafas berat, muntah darah terus-menerus, anggota tubuh yang sakit, batuk, dan rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh pembusukan atau pembusukan kulit saat orang tersebut masih hidup. Gejala tambahan termasuk kelelahan yang ekstrim, masalah pencernaan, radang limpa, lentikula, atau titik-titik hitam yang tersebar di seluruh tubuh, mengigau, koma, kegagalan organ, dan kematian. Kegagalan organ adalah hasil dari bakteri yang menginfeksi organ melalui aliran darah. Jalan-jalan yang ramai di Eropa abad pertengahan. Di tengah-tengah sisa-sisa kehancuran akibat wabah Black Death, sekelompok orang yang selamat berkumpul di alun-alun kota. Dengan perasaan lega dan hati-hati, mereka saling bertukar cerita tentang kelolosan mereka yang sempit dan berbagai harapan baru untuk masa depan. Saat mereka tertawa dan bersorak, seorang penyanyi nakal mulai memetik lagu dengan kecapi yang meriah, menginspirasi tarian spontan di antara kerumunan. Bahkan para pendeta yang berwajah serius pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengetuk kaki mereka mengikuti irama yang memutar. Maka, setelah tragedi, secerca sukacita muncul sebuah pengingat bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, semangat manusia tetap bertahan, siap untuk merangkul kehidupan sekali lagi. Dengan setiap langkah dan setiap nada, mereka bersumpah untuk membangun kembali, menghargai setiap momen, dan menjaga ingatan akan mereka yang hilang, tetap hidup di dalam hati mereka.